Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ngaji Hati yang semoga kita bersama dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di pagi hari ini, tanggal berapa Bu? Hijriahnya, enggak hijriahnya? 3 Jumada Al-Akhirah atau Jumada Al-Thaniyah. Alhamdulillah, artinya Ramadan semakin dekat ya. Ibu-ibu tidak usah minta jadwal saya ya. Ramadan ini saya tidak nerima jadwal lagi. Saya mau istirahat, mau jalan-jalan sama istri yang baru. Wih, amin. Kenapa? Kok tega? Ya, Anda percaya saya ngomong begitu? Malah medai ini mana? Ya sudah, kita lanjutkan saja bahas ya. Jadi Ramadan kali ini saya tidak terima jadwal. Saya cuma bikin jadwal sendiri sesuai kegiatan yayasan ya. Jadi saya tidak ngisi di sana, di sini enggak, kecuali kegiatan yayasan supaya nanti panjenengan ndak kono di KI kene kok ngaji ndek kono kok gak ngaji ndek kene wis, daripada nanti malah jadi atine rusak ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah pertemukan dalam majelis ngaji hati dalam rangka melanjutkan membahas fikih wanita, dan pembahasan kita masih pada bab poligami atau bab ta'addud, tapi kita berbicara dengan ilmu. Kita tidak berbicara dengan emosional, kita tidak berbicara sekedar kesenengane wong lanang, tapi berbicara bagaimana Islam mendudukkan poligami dengan syariat yang benar. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan tuntunan ila yaumil qiyamah. Baik ibu-ibu sekalian, sekarang silakan dibuka pada halaman yang ke-339, pendapat Al-Imam Ibnu Katsir pada firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa, pada surah An-Nisa ayat yang keberapa? Ayat 2, 3, dan 4. Jadi ayat tentang apa? Ta'addud atau poligami di dalam Islam. Ini kacamata mahal ini Bu. Ini frame-nya tok 1 juta lebih. Kemudian kacanya, ini kaca yang kalau kena sinar itu tidak bisa masuk. Super sip. Pamer saya kan, tapi tetap loro ya. Sudah. Awalnya apa ini? Awalnya saya ngaji di Kediri, di Masjid Al-Irsyad, tafsir Ibnu Katsir. Saya biasa pakai Quran yang kecil, moro-moro ngelumpuk tadi si juga. Kok ngelumpuk? Saya deketin, tambah hilang. Saya coba jauhkan, kok jelas? Waduh, tua gitu, Masya Allah. Jadi saya dulu awalnya silinder itu tidak bisa fokus, jadi lama-lama ketularan panjenengan saya. Apa itu? Bisa dibuat mata min? Kalau min uang? Jangan-jangan ada tetes mata juga buat min. Isotoma. Nah ini tidak kelihatan saya Bu Yoke. Pangga gak ketok, kecil memang ini. Isotoma, komposisi, ya air dan lain-lain. Ya, insya Allah saya pakai. Gratis kan ini? Karena di masjid tidak boleh jual beli. Coba Anda di luar masjid, saya tanya harganya berapa. Sudah. Sekarang kita masuk pendapat Al-Imam Ibnu Katsir.
pada surah An-Nisa di ayat yang ketiga, ketika Allah Ta'ala berbicara tentang mathna wa thulatha wa ruba'. Apabila kalian khawatir akan terjadi kezaliman pada hartanya anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan itu boleh 2 atau 3 atau 4. Kenapa 1 tidak dibahas? Kalau 1 umum. Maka yang dibahas di sini ketika khawatir kepada perempuan kita berbuat zalim, sudah lakukan saja pernikahanmu 2, 3 atau 4. Maksudnya ini dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, nikahilah perempuan yang kalian sukai selain perempuan yatim. Jadi kan ngomongnya tentang apa Bu ayat sebelumnya? Harta anak yatim. Kalau nanti khawatir anak yatimnya itu dinikahi, nanti kecampur antara hartanya anak yatim dengan harta yang Anda pegang padahal itu milik dia. Faham tak? Jadi gini, ada orang yang diserai hartanya anak yatim. Kemudian dia dituntut untuk adil kepada harta tersebut. Nah, kalau anak yatimnya nanti dinikahi, akan muncul kekhawatiran antara uang nafkah yang diberikan oleh dia kepada istrinya dan harta memang yang milik dia yang sekarang Anda nikahi, faham? Nah, maka kalau khawatir seperti itu, sudah nikahilah perempuan yang lain selain anak yatim yang hartanya engkau pegang. Jika ingin, memang kalau memang perlu dan menginginkan, ini selain fikih Syafi'i ya. Saya kemarin ketemu Ustadz Khalil itu bukan Khalil Bustami, bukan. Ustadz Muhammad Khalil dari Seragen. Dan dia kan penganut mazhab Syafi'i. Ketika kita guyon-guyon gitu, tenang Ustadz, ana Syafi'i. Ana pegang pendapatnya Imam Syafi'i, 1 itu lebih baik. 1 lebih baik. Maka panjenengan dalam urusan ini, ikutlah Imam. Iya, ini ilmu ini ya. Jadi panjenengan itu nanti nolaknya pun itu dengan landasan ilmu. Karena ya bukan nolak kan, tapi artinya apa? Tidak mampu. Maka jika ingin, nikahilah 2 orang. 3 atau 4 orang perempuan sekaligus. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan masna wa thulatha wa ruba'. Itu artinya apa Bu? Begini Bu. Beda dengan isnain thalatha arba'ah. Isnain thalatha arba'ah itu jumlah bilangan 2, 3, dan 4. Tapi kalau kalimatnya masna itu 2 tapi jadi 1. Wa thulatha 3 tapi dalam 1 ya 3 tapi jadi 1. Atau ruba 4 tapi jadi 1. Maksudnya apa? 2 orang perempuan yang mereka tidak bisa dipisahkan dalam naungan 1 suami. Atau 3 orang perempuan yang tidak terpisah, mereka dalam naungan 1 orang suami. Dan 4 orang perempuan yang tidak terpisah dalam naungan 1 orang suami. Jadi suaminya 1, istrinya ada 2, 3 atau 4. Itu kalimat masna. Jadi loro tapi gak dipisah. Telu tapi tidak terpisah, 4 dan tidak terpisah. Contoh dalilnya bahwa masna wa thulatha wa ruba' itu 2, 3, 4 tapi dalam 1 tubuh. Dalam 1 tubuh. Contohnya Anda buka dalam surah Fatir ayat yang pertama. Surah Fatir ayat yang pertama. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang Allah jadikan utusan yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, 3, dan 4. 2 itu artinya apa? 2 kanan kiri. 3 pasang kanan dan kiri. 4 pasang kanan dan kiri. Jadi artinya 2, 3, dan 4 masna wa thulatha wa ruba' adalah yang terhimpun dalam 1 tubuh. Maksudnya, di antara para malaikat ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, dan 4 sayap. Keterangan tersebut tidak menafikan adanya malaikat yang memiliki sayap yang lebih dari yang disebutkan di atas. Berbeda dengan pembatasan laki-laki untuk menikahi hanya 4 orang saja. Jadi, saya ulang sekali lagi, syariat poligami itu Bu,
pembatasan. Apa? Pembatasan. Setelah sebelumnya orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya agama Islam, itu istri mereka tidak terbatas. Betul apa enggak? Maka dengan munculnya Islam, diatur oleh syariat. Gak mungkin iso lek bojomu lebih dari 4. Maka oleh Islam dibatasi sampai 4 saja. Tapi milih satu orang perempuan boleh apa enggak? Tidak ada larangan, boleh. Karena apa? Poligami itu bukan sesuatu yang hukumnya wajib atau sunnah. Sunnah itu dalam artian di bawah wajib. Tapi sekedar apa? Solusi. Poligami itu mubah. Apa? Mubah. Mubah itu artinya apa? Ya, sekedar boleh. Itu pun ketika dijalankan sesuai dengan syariat. Abdullah ibnu Abbas, ini masih penjelasannya Imam Ibnu Katsir. Ini Imam Ibnu Katsir menukil pendapatnya Abdullah bin Abbas. Abdullah ibnu Abbas dan jumhur ulama berkata, karena konteks ayat tersebut adalah konteks, kasih garis bawah, membolehkan. Jadi sekedar apa? Boleh. Maka seandainya boleh lebih dari 4, pasti dijelaskan. Maka artinya di sini, yang diperbolehkan untuk laki-laki hanya beristrikan maksimal berapa? 4. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan dari Allah bahwa tidak boleh menikah lebih dari 4 orang perempuan kecuali siapa? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, ada hukum khusus untuk Nabi Muhammad. Salah satunya apa? Menikah lebih dari 4. Termasuk ada syariat khusus untuk Nabi Muhammad. Apa bu? Untuk Nabi Muhammad, sholat tahajud itu hukumnya apa? Wajib. Nah, sementara untuk kita tahajud hukumnya apa? Sunnah. Tapi lek ditinggal, eman. Panjenengan mau cekelan apa kalau tidak cekelan tahajud? Karena tidak ada pertolongan yang paling cepat diraih kecuali oleh orang yang istiqomah sholat tahajud. Ya memang tidak mudah. Ya kudu apa? Harus ikhtiar bu. Latihan bu sebelum tidur kalau bisa. Nanti kalau bisa lagi, yo adzan apa? Bangun untuk subuhannya itu dipercepatlah 20 menit, 30 menit supaya apa? Ada waktu minimal untuk sholat witir. Panjenengan istiqomahkan, nanti dapat keajaibannya. Maka kalau ada orang konsultasi tentang istrinya, tentang anaknya, tentang ini, tentang itu, maka saya kasih challenge. Anda ngerti challenge? Saya kasih tantangan dulu. Apa tantangannya? Jangan curhat dulu sama saya. Sholat tosik tahajud jangkep petang puluh dino. Nanti kalau masalahmu belum selesai, curhat sama saya. Kalau masalahmu sudah selesai, tidak perlu curhat. Dan banyak yang ternyata apa? Gak situ curhat. Entah gak jangkep tahajudnya, kate moro izin, atau tahajudnya jangkep, akhirnya masalahnya sudah terselesaikan. Ustadz, kenapa kok 40 hari? Ayo. Yuk dikiaskan. Dikiaskan dengan apa? Dianalogikan dengan barang siapa sholat tertib berjamaah bersama imam, gak ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari 40 malam. Berarti berapa kali sholat ini? 5 ping petang puluh. Berapa? 200 sholat. Dia tidak ketinggalan takbiratul ihram. Allah menjamin orang itu diselamatkan, jaminan mutu dari 2. Selamat dari sifat munafik dan selamat dari api neraka. Itu kalau bisa jangkep berapa? 40 hari. Dan orang yang sukses biasanya apa? Tidak akan berhenti pada 40 hari. Wis kroso eman. Lu eman, wis kebiasaan sholatnya gak tahu ketinggalan takbiratul ihram. Sama seperti tahajud. Dulu di Ar-Rahmah tempat saya mondok dulu, itu ada tugas sebelum pulang, itu tahajud gak boleh putus 40 hari. Kita waktu itu tidak tahu, yang penting iso mulih, karena waktu itu salah satu syarat diizinkan pulang, kalau ngisi absen, sukses tahajud 40 hari ndak putus. Subhanallah. Setelah sukses 40 hari, dilaporkan, diurus izin untuk perpulangan. Setelah pulang, kati ninggal eman. Kenapa? Sudah terbiasa terbentuk selama 40
hari. Maka sekarang kalau ada orang, Ustadz mau curhat, tahajud sih. Petang puluh dino. Nanti 40 hari berikutnya selali wongi. Sudah, saya lanjutkan. Kecuali Rasulullah. Kalau selain Rasul, maksimal berapa? 4. Termasuk fahami, Ibu. Orang yang punya istri 4, kemudian salah satunya dicerai. Salah satunya dicerai. Dia belum boleh menikah lagi untuk menjangkepi 4 berikutnya, untuk menjangkepkan. Iya, menggenapkan. Untuk menggenapkan kembali menjadi 4, sampai kapan? Masa iddah perempuan yang dicerai sudah lewat. Karena kalau masa iddahnya belum selesai, maka dia masih dianggap istrinya. Berarti kalau dia nikah lagi, istrinya jadi berapa? 5, paham ya? Jadi kalau ada seorang laki-laki yang punya 4 istri, kemudian salah satunya dicerai, maka dia baru dianggap istrinya cuma 3, dan boleh menggenapi menjadi 4 setelah istri yang dicerai itu masa iddahnya sudah habis. Nah, begitu. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i telah disepakati oleh para ulama. Berarti apa? Ijma. Apa maksudnya ucapannya Imam Syafi'i? Tidak boleh lebih dari 4 kecuali Nabi Muhammad. Ini ulama sepakat. Kecuali apa yang diceritakan dari kelompok Syiah. Kelompok apa? Syiah. Na'udzubillah. Hati-hati Bu ya. Sekarang kalau nyekolahkan anak ke kampus, kuliah, ditoto tenanan. Karena banyak faham Syiah itu yang sudah mulai masuk kemana? Ke kampus. Pendekatannya bagus. Ketok api, dijak ngaji. Perempuannya juga terkadang bercadar. Laki-lakinya juga kelihatan istiqomah. Ternyata dari kelompok Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali sekelompok Syiah yang mereka mengatakan boleh menikah lebih dari 4 orang perempuan. Sebagian mereka berkata bahwa menikah itu tidak ada batasnya. Kan ngawur nih kalau tidak ada batasnya. Kalau melihat Anda bleren, jelas. Bleren, mendingan bleren aja. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Maksudnya apa? Maksimal seseorang itu bisa adil sesuai kemampuan yang Allah tahu dari masing-masing manusia. Itu batasnya berapa? 4. Jadi kalau sudah lebih dari 4, kemudian orang ngomong, saya bisa kok, itu bohong. Karena apa? Tidak ada yang lebih tahu tentang kita dibandingkan siapa? Allah. Dan ini syariat yang membuat siapa? Allah. Maka tentu Allah membuat syariat itu sesuai apa yang Allah lihat tentang kemampuan manusia. Yang benar adalah pendapat jumhur ulama yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yaitu tidak berbuat zalim. Ada yang mengatakan bahwa seseorang bertindak sewenang-wenang apabila ia berbuat adil dan zalim sekaligus. Ngerti tidak? Jadi misalkan dia punya istri lebih dari 4. Terus dia ngomong, saya bisa adil. Maka itu menggabungkan antara adil dengan zalim. Zalimnya di mana? Dia menyelisihi syariat yang menjadikan dia dibatasi hanya boleh menikah dengan 4 orang perempuan. Kalau dia mengatakan 5 saya bisa adil, oke, kepada istrimu kamu adil, tapi kamu zalim karena kamu melanggar syariat. Maka tidak dikatakan adil kalau ada orang mencampurkan antara adil dengan zalim. Maka yang dominan apanya? Zalimnya. Apa yang menjadikan dia zalim? Padahal istrinya merasa suaminya bisa adil. Istrinya loh ini yang ngomong, enggak kok suami saya adil. Seperti kejadian belum lama ini. Jangan nyebut daerah. Sarahin live ini. Itu istrinya berapa Bu? 20. Rumahnya tingkat 3. Jadi ada model seperti kos-kosan. 1, 2, 3. Di sana ini, ada sana. Agak Meksiko, subhanallah, 20. Dan istrinya diwawancara. Dibilang apa? Oh enggak kok, suami saya adil, baik. Kalau ngajak keluar, ya nanti keluarnya gantian. Kadang-kadang diajak 3 orang, nanti berikutnya. Pokok KB akhirnya merasa adil. Walaupun istrinya merasa adil, tapi dia melanggar apa? Syariat. Kalau ngaku Islam, maka MUI harus bertindak.
Sudah. Sekarang yang ketiga, ingat ya, kayak yang barusan kita baca pendapatnya siapa? Imam Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwasannya 4 itu boleh. Artinya tidak harus 4, tapi lebih dari 4 haram sesuai pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Sekarang pendapat Al-Imam Asy-Shinqiti. Asy-Shinqiti dalam kitab tafsirnya apa? Adwa'ul Bayan. Apa tafsirnya? Adwa'ul Bayan fi tafsiril Quran bil Quran. Firman Allah Ta'ala tentang wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, dan seterusnya. Kata beliau, secara zahir di dalam ayat tersebut tidak terlihat ada hubungan yang mengikat antara syarat jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan dan jazanya, maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi. Jazanya itu apa? Balasannya. Jadi begini, ada syarat. Gini Bu, ada syarat, ada jawab syarat. Jawab syarat itu begini, contoh. Saya punya anak, saya bilang, Ikrimah, kalau lulus hafid Quran 30 juz, Abi aja umroh. Maka syaratnya apa? Lulus hafalan 30 juz. Jazanya apa? Umroh. Nah, jaza itu dalam istilah yang lain jawab syarat. Ada syarat, ada jawabu asyarat. Nah, maka kata Imam Asy-Shinqiti, secara zahir dalam ayat tersebut tidak terdapat ada, ini secara zahir loh ya, tidak ada hubungan yang mengikat antara syarat. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, itu kan syarat. Berarti syaratnya harus adil. Dengan jazaknya, maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi. Maksudnya kalau tidak bisa berbuat adil, jangan menikah lebih dari 1. Kamu bisa menikahi siapa? Bukan menikahi, menggauli budakmu. Au ma malakat aimanukum. Oleh karena itu, lihat. Ayat tersebut mengandung arti yang global saja. Sedangkan maksudnya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah, ini penjelasan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang memelihara seorang anak perempuan yatim. Lihat Bu, ini Ibunda Aisyah menjelaskan tentang ayat ini. Ada laki-laki ngepek anak yatim, tapi anak yatimnya itu perempuan. Maka ia pun menikahinya. Anak perempuan yatim tersebut memiliki pohon kurma, dan laki-laki itu menolak untuk menikahkannya dengan laki-laki lain selain dirinya karena kurmanya. Faham enggak? Jadi, ada seorang laki ngepek anak yatim. Ternyata anak yatim itu punya apa? Kebun kurma. Maka laki-laki itu khawatir, kalau anak yatim perempuan ini dinikahi oleh laki-laki lain, maka kebun kurmanya bakal dipek. Maka dia ngeman, waduh ini kebun kurmanya bagus, hasil kurmanya juga banyak. Kalau sampai dia diambil, dinikahi oleh laki-laki lain, saya khawatir nanti kebun kurmanya dipek. Maka bagaimana caranya? Biar kebun kurmanya tidak diambil orang lain, anak yatim itu tak nikahi. Sehingga saya menjadi pemilik yatim ini sebagai suaminya, dan saya berkuasa atas kebun kurmanya. Juga laki-laki itu tidak mau menceraikan istrinya karena pohon kurma tersebut. Sedangkan sang laki-laki tidak memiliki apa-apa untuk memberikan kepada istrinya. Maka turunlah ayat ini. Faham tidak? Jadi untuk menafkahi istrinya, dia tidak punya duit. Sementara anak yatim yang dia nikahi, yang dia asuh, punya kebun kurma. Duitnya bakal gede. Maka dinikahi yatim itu supaya kebun kurmanya dipek. Nanti dari hasil kebun kurma tadi, dia bisa sambil menafkahi istrinya yang pertama. Maka Allah turunkan ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Kemudian Al-Imam Asy-Shinqiti berkata, maka makna ayat ini, dengerin, ini intinya. Apa maknanya? Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, bila kamu menikahinya,
maka jangan dinikahi perempuan itu. Si yatim itu jadi rabi. Karena apa? Khawatir kamu zalim kepada dia, karena kamu menikahi dia hanya untuk hartanya. Maka nikahilah perempuan yang lain. Jangan anak yatimmu ini. Biarkan anak yatimmu ini dinikahi oleh laki-laki yang lain. Maka kamu silakan ambil perempuan yang lain selain dia. Karepmu gelem luru yo luru, gelem telu yo telu, gelem papat yo papat. Untuk apa? Supaya tidak zalim kepada anak yatim itu. Ngerti Bu Ibu? Nah, daripada kamu menikahi dia hanya untuk ngepek hartanya, nanti kamu zalim sama dia, mendingan kamu nikahi perempuan lain saja selain anak yatimmu. Boleh berapa? 2, 3, atau 4. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Jawab syarat dalam ayat tersebut menjadi dalil yang jelas mengenai makan. Mengenai makna. Anda coret. Bukan makan ini. Makna. Mengenai ada tidak di tempat Anda? Makna. Mengenai makna tersebut, karena hubungan antara syarat dan jazaknya mengarah pada pengertian tersebut. Inilah pendapat paling jelas yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Jadi begini Bu, dengerin baik-baik, cek gak salah paham. Kenapa muncul syariat poligami? Boleh nikah 2, 3, atau 4. Ceritanya begini, ada seorang laki-laki yang sudah beristri. Ya, sudah beristri. Dan laki-laki yang beristri itu punya anak yatim perempuan. Anak yatim perempuannya dalam tanda kutip sugih. Jadi peninggalan bapak zaman biyen akeh. Tapi namanya anak yatim masih belum balik, belum bisa mengelola. Maka diambil anak oleh bapak yang sudah bersuami, yang sudah beristri tadi. Karena dia mikir, waduh, kok sugih? Emang nih lek dirabi wong liya, wis tak rabi nih. Padahal dia sudah punya apa? Istri. Untuk belanjani istrinya saja, uangnya masih belum cukup. Sehingga dia berharap, tak anak yatim ini menjadi istri saya. Nanti hartanya otomatis menjadi, ini pikiran kelirunya ya, menjadi harta saya. Dengan harta itu, dia bisa hidup. Dan istri saya juga bisa tak belanjani dari uangnya anak yatim tersebut. Nah maka oleh Allah dikatakan, wis, timbang zalim kepada anak yatim, Allah turunkan syariat apa? Poligami. Wes mendingan anak yatim itu tinggalin, kamu pilih saja perempuan lain selain anak yatim itu, karena istrimu sudah 1, ambillah 2, 3, atau 4. Paham? Jadi justru awalnya syariat poligami ini untuk menjaga supaya suami tidak berlaku zalim. Maka menjadi aneh kalau ternyata muncul poligami, malah terjadi kezoliman. Karena poligami itu awalnya jogo supaya tidak zalim. Lah kok ternyata poligami malah ngerti. Seneng sekarang. Lego hati. Anda semangat sekali. Masya Allah. Nah sudah Bu, kita lanjutkan. Maka kata Imam Shinqiti, karena hubungan antara syarat dan jazaknya mengarah pada pengertian tersebut. Inilah pendapat yang paling jelas yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Kemudian Al-Imam Shinqiti, namanya siapa Imam Shinqiti ini? Tidak tahu Anda. Shinqiti itu Mauritania. Aduh, ada Mauritania, saya tidak tahu. Tahu Mauritania? Saya tidak tahu, cuma Afrika bagian mana Mauritania itu. Bukan selatan seingat saya. Dan Mauritania itu Bu, daerah yang terkenal dengan ulama yang apalani top-top. Di Mauritania itu ada satu pondok. Namanya apa? Markaz Takwin al-Ulama. Markaz Takwinil Ulama, itu pondok. Umur lulus SD. Jadi seperti pondok-pondok di tempat kita ya, SMP dan SMA. Syarat masuknya cuma 2. Di Mauritania, milik Syekh Walad Ad-Dudu. Syarat masuknya berapa? Cuma 2. Gratis. Nomor 1, hafal Al-Quran dengan 2 riwayat bacaan. Jadi hafal Quran 30 juz dengan 2 riwayat cara baca.
Kalau kita ini yang umum di masjid-masjid kita itu namanya riwayat Hafs bin Asim. Ada riwayat yang lain, Qalun, ada riwayat Warash, ada macam-macam riwayatnya. Anda pernah dengar gak? Wadduhi, walaili idza saje. Nah, itu namanya riwayat bacaan. Ada wadduha, ada wadduhi. Nah, itu syarat masuk yang pertama, apal Quran dengan 2 riwayat bacaan. Syarat nomor 1. Syarat kedua apa? Hafal kitab Riyadus Shalihin. Kalau di tempat kita, bos, gak perlu nyantri, tadi ustadz ini sudah. Di sana itu baru syarat jadi santri. Maka ulama-ulama kita ini, Bu, kudu tahu diri. Harus banyak ngeliat, banyak gaul, banyak baca, banyak belajar. Tujuannya apa? Cek gak gaya tok. Di sana itu baru jadi santri. Baru jadi santri. Itu apal Quran 2 riwayat, 30 juz. Yang kedua, hafal saya salah. Iya, hafal Riyadus Shalihin. Hafal kitab apa? Anda Riyadus Shalihin berapa hadis? Cek di Google berapa hadis. Itu kudu hafal. Masya Allah. Maka ini termasuk ulama dari Shinqit yang akhirnya jadi guru di Madinah. Jadi ketika beliau itu haji, ngasih tausiah di Masjid Nabawi, lah kok qadarullah orang-orang Saudi itu banyak yang cocok. Maka sama Raja Saudi diminta untuk tidak pulang ke negerinya. Dikasih rumah, dikasih jabatan, dikasih sekolahan buat ngajar, sampai akhirnya beliau wafat di Madinah. Namanya Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Luar biasa ilmunya. Ini dalam kitab tafsir beliau namanya Adwaul Bayan. Saya baca. Kemudian Al-Imam Asy-Shinqiti melanjutkan, sebagian ulama berkata bahwa makna ayat tersebut adalah jika kalian takut akan hal itu. Apa hal itu? Zolim. Barakallahu fiqh. Jagalah diri kalian dari menzolimi perempuan yatim. Jadi kalau kalian memang megang hartanya anak yatim, kalian itu menguasai harta anak yatim dan kalian takut zalim kepada harta mereka. Karena apa? Hartanya ikut dimakan, hartanya diambil untuk belanjani istrinya sendiri. Maka apa yang terjadi? Biarkan anak yatim itu menikah dengan laki-laki lain, sementara kalian pilihlah perempuan selain anak yatim yang kalian asuh. Sebagian ulama berkata bahwa makna ayat tersebut adalah jika kalian takut akan hal itu, jadi kalau kalian takut zalim, jagalah diri kalian dari menzolimi perempuan yatim. Lalu, takut jugalah kalian dan jagalah diri kalian dari menzolimi perempuan dengan berbuat tidak adil di antara mereka dan tidak memenuhi hak mereka. Oleh karena itu, maka awalnya orang Arab jahiliyah istrinya berapa? Banyak. Karena dengan banyaknya istri itu rentan dengan kezoliman, maka oleh Allah dibatasi. Yowis, jangan banyak-banyak, cukup 2, 3, atau 4. Nikahilah sedikit perempuan. Kenapa dibilang sedikit? Karena orang Arab zaman dulu istrinya bukan banyak, banyak. Dan jangan lebih dari 4 orang perempuan. Jika kalian takut tidak dapat memenuhi hal tersebut dengan jumlah istri yang lebih dari 1, nikahilah 1 orang perempuan saja. Karena intinya ojo zolim. Kalau 2 ada potensi zolim, sijai. Kalau 3 ada peluang zolim, 2 saja. Kalau 4 ada peluang zolim, 3 saja. Kalau 4 tidak khawatir zolim, ya yang paling bagus 4. Faham? Maka suami Anda bilang, Mas, sampai ini wong apik. Ibadahmu kenceng, Mas. Posomu istiqomah. Tahajudmu istiqomah. Duitmu yo akeh. Sampean yo ganteng, Mas. Model sampean gak pantes lek mek siji, Mas. Kenapa? Ojo? Apa? Oh, ya. Suami panjenengan baik, dak? Baik?
Tanggung jawab boten. Ya sudah, kalau baik kan ya pantas poligami. Oh, wis tuwek. Iya. Sudah, saya lanjutkan. Oleh karena itu nikahilah sedikit perempuan dan jangan lebih dari 4 orang. Karena itu, jika kalian takut tidak dapat memenuhi hal tersebut dengan jumlah istri yang lebih dari 1, maka nikahilah berapa? 1 saja. Karena seorang perempuan itu serupa dengan anak yatim, yakni sama-sama lemah dalam memenuhi kebutuhannya. Kenapa istri itu diibaratkan seperti anak perempuan yatim? Karena dia pergi dari rumahnya siapa? Orang tuanya. Dan umumnya di zaman itu perempuan tidak bekerja. Maka selain dia jauh dari orang tua, posisinya lemah. Iya banda? Disentak kene, dizolimi yo kene. Untuk laki-laki yang tidak bertanggung jawab, untuk laki-laki yang tidak punya rasa takut kepada Allah, maka istri itu, walaupun ayat ini berbicara secara letterlek tentang anak yatim yang tidak boleh dizolimi, tapi ayat ini berbicara juga tentang perempuan yang memiliki kesamaan dengan anak yatim. Jauh dari orang tua, jauh dari penjagaan orang tua, dia dalam posisi lemah secara finance. Nggak ngerti Anda. Fulus. Maka dengan itu Allah bilang jangan zolim kepada perempuan. Kalau kalian khawatir 2, 3, atau 4 tidak bisa adil, kalau tidak adil namanya apa? Zolim. Maka Allah kasih cara bagaimana? Wis talah, ojo neko-neko siji. Hai, ramutan sing api, saya ngono, tanggung jawab ono, jagalah hatinya, jagoan ibadai, aturan ilmune. Maka kalau Imam Syafi'i, maka tidak salah ketika Imam Syafi'i itu mengatakan, kalau saya di dalam madhab kami, kata Imam Syafi'i, lebih condong perempuan laki-laki itu ambil saja 1 orang istri. Mulai hari ini ibu-ibu ngefans banget sama Imam Syafi'i. Gue banget. Karena seorang perempuan itu serupa dengan siapa? Anak yatim, yakni sama-sama lemah dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana kalian takut zolim kepada anak yatim, maka takutlah pula zolim kepada istri. Faham gak? Ini seharusnya ceramahnya di depan. Oh iya. Kemudian Al-Imam Asy-Shinqiti melanjutkan, ada enggak yang di sini suaminya punya istri lebih dari 1? Angkat tangan. Enggak apa-apa, enggak usah khawatir. Bukan aib. Hebat Anda. Mana? Tidak ada. Oh iya, serius. Tidak apa-apa Bu. Begini, panjenengan jaga, bantu, doain, biar tetap bisa bersikap adil. Ini wong lanang bojone lebih dari 1 itu. Gini. Apa 1? 1. Kenapa? Apa Bu? Gaji UMR. Loh, tidak ada urusan antara nikah dengan gaji itu. Istri yang datang bawa rezekinya masing. Seperti anak itu loh. Anak lahir 1. Allah titipkan rezekinya anak yang lahir itu lewat orang tuanya. Moro-moro anak lahir loro. Anak kedua itu Allah titipkan rezeki lewat siapa? Orang tuanya. 3, 5, 7. Masing-masing bawa rezeki. Kalau untuk anak panjenengan percaya, kenapa untuk istri panjenengan gak percaya? Wis, memang masalah ini jangan berdebat dengan ibu-ibu. Eker-ekeran datine ya. Sudah. Maka kata Al-Imam Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, kalau kalian takut betul zalim kepada anak yatim karena anak yatim dianggap ngualati. Iya Banda? Di tempat kita kan ada istilah seperti itu dan itu betul. Kenapa kok dianggap ngualati? Dia itu lemah, tidak punya orang tua, secara apapun kondisinya lemah. Lah kok wis ero lemah malah dilarani. Nah maka perempuan pun istri sama seperti itu. Maka kata Syekh Asy-Shinqiti, kalau sama anak yatim kalian takut berbuat zalim, maka sama istri juga harus takut berbuat zalim. Maka kata beliau dalam Al-Quran, wa in khiftum alla ta'dilu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Wis salah. Kalau memang khawatir 1 itu lebih
aman. Maka Imam Syafi'i bilang lebih selamat, lebih adil, lebih selamat, adil, dan aman. Betul, barakallahu fiik. Lebih selamat, lebih adil, lebih aman. Dengan satu orang istri. Maka panjenengan yo dukung. Kalau memang suami panjenengan milih satu saja, yo dukungan gak apa-apa mas. Satu ngono mas, luwih adil, luwih aman, luwih selamat. Al-Imam Asy-Syanqiti berkata, adapun firman Allah yang demikian itu lebih dekat kepada berbuat tidak aniaya, tidak lebih dekat untuk Anda itu tidak zalim. Maksudnya apa? Disebutkan yaitu menganiaya mereka dalam memenuhi hak syar'i mereka. Paham nggih? Jadi dari 3 pendapat ulama sudah kita baca. Yang pertama, pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari tentang surah An-Nisa ayat 2, 3, dan 4. Kemudian kita sudah baca juga pendapat Al-Imam Ibnu Katsir. Dan yang ketiga kita baca pendapat Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syanqiti yang semuanya sepakat bahwa poligami itu hukumnya boleh, tapi dibatasi sampai 4. Tapi intinya diperbolehkannya poligami itu agar tidak zalim kepada siapa? Anak yatim. Timbang rabi anak yatim sing kok incer mek duwi etok, karuan rabi wong wedok liya, luru oleh, telu oleh, papat yo oleh. Tapi kalau khawatir tidak berbuat adil, Allah menyarankan bagaimana? 1 saja. Sip. Sekarang lihat, supaya Anda tidak salah paham. Seorang mungkin adil. Lek ngomong sampai ngeden-ngeden otote metu. Kalah pas ngenyang melijo. Iya. Gak mungkin iso adil. Sekarang lihat. Adil yang tidak mungkin dicapai oleh manusia itu adil dalam bentuk apa? Urusan hati. Tahu Nabi Muhammad ketika pindah dari rumah istri yang satu, pindah ke rumah istri yang lain. Dari rumah ibunda Aisyah mau pindah ke rumah istri yang lain. Tapi hati nih masih kepingin di rumahnya ibunda Aisyah. Tidak kepingin pindah. Maka Rasulullah angkat tangan. Ya Allah, inilah adil yang aku mampu. Maksudnya apa? Adil secara jatah nginep. Ini adil yang aku mampu ya Allah. Tapi ya Allah, fala tu'akhidni bima la atib. Jangan aku dihukum. Janganlah engkau ya Allah menghukumku atas apa yang aku tidak mampu. Maksudnya apa? Untuk urusan hati. Di mana Rasulullah lebih condong kepada ibunda Aisyah di dalam urusan hati dibandingkan kepada istri yang lain. Tapi secara pemberian harta, secara jatah menginap, secara yang lain selain hati, Rasulullah apa? Adil. Nah sekarang apa yang dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 129. Lihat. An-Nisa berapa? 129. Ini ayatnya ibu-ibu. Ayatnya siapa? Ibu-ibu. Setelah ayat 2, 3, dan 4 yang menjadikan ini dianggap ayate wong lanang, rabio loro, telu, atau 4, baru oleh Allah diberitahu kalau tidak mampu adil, 1 saja ketambahan. An-Nisa 129. Apa Allah berfirman? Kamu tidak akan bisa adil. Maka perempuan bilang, iki lho, 129. Ojo ayat loro telu papat tok. Nah, sekarang baca ayatnya. وَلَا تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Kalian sekali-kali tidak akan mampu berbuat adil kepada perempuan walaupun kalian kerja keras untuk itu. Allah bilang tetap tidak akan mampu. Walaupun apa? Sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Nah sekarang yang Allah katakan kalian tidak mampu adil itu dalam bidang apa? Urusan hati. Tapi kalau sekedar bagi jatah malam bisalah. Yang satu anaknya 3 dibelanjani 3 juta. Yang satu anaknya 1 dibelanjani 1 juta. Ini misalkan loh ya, jangan dianggap siji 1 juta apa ya cukup loh. Kan sehari. Nah, kenapa? Ya UMR tok Masya Allah.
UMR-nya Malang berapa? 3, 3 lebih. 3 lebih itu cukup lah, kayak lurus cukup. Iya. Udah cukup ya? Kalau buat 1, Anda itu murko gak konaah belas. Nanti hari Rebo saya ada pengajian, judulnya apa? Yang hilang dari rumah tangga kita. Salah satunya konaah itu. Sekarang rumah tangga itu hilang konaah. Kepingin mobil, aku tuh kono sepeda motor sing Vespa iku lho, Pak. Sing kaya ibu-ibu sih kono kelirip pink kok di stiker, dikai fotoku mbek sampe. Maka nanti insya Allah hari Rebo. Jadi memang ada sesuatu yang rumah tangga kita ini sekarang wis hilang dibandingkan rumah tangga orang tua kita zaman dulu. Mereka sabar, Masya Allah, nurut sama suami, orangnya konaahnya luar biasa, dijak soro gelem. Sekarang kok nyimut. Aku mas lek pegatan kok sampean sing gelem be aku. Raine. Sudah. Kita lanjutkan. An-Nisa ayat berapa? 129. Allah berfirman, dan kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat adil itu. Tapi Allah bilang tidak akan mampu. فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Tidak boleh gantung perempuan. Maka jangan sampai kamu itu condong kepada salah seorang istrimu, senang banget, sampai menjadikan istrimu yang lain itu seperti perempuan yang digantung. Dirabi iyo, tapi ditekani gak, dipegat juga tidak, itu tidak boleh, zalim. Maka karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada salah satu istri yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dicerai tidak, tapi didatangi juga tidak. Maka Islam itu adil, Bu. Islam itu memberikan kepada perempuan hak menuntut cerai. Yang namanya apa? Khulu. Tapi ingat, khulu itu yang menentukan dikabulkan atau tidak, bukan panjenengan. Tapi siapa? Pengadilan agama. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Tapi kalau kalian islah itu apa? Ya wislah, yang kemarin mungkin saya ngaku salah. Ayo kita sekarang maafan. Setelah maafan baru ngomong, tapi aku serabi maneh, saiki papa. Nah, dan jika kalian mengadakan perbaikan, islah, dan memelihara diri dari kecurangan, tattaku di sini yo bisa diartikan bertakwa, bisa diartikan apa? Meninggalkan perbuatan culas, zalim, bohong, khianat kepada siapa? Istri. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang lihat, apa yang dimaksud dengan kalian tidak akan pernah mampu bisa berbuat adil. Lihat, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata, yang dimaksudkan di sini tidak akan mampu berbuat adil. Sebentar. Adalah yang dimaksud dengan firman Allah dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, wahai para laki-laki, kalian tidak akan pernah bisa ya. Saya ulang. Yang dimaksud dengan firman Allah dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, wahai para laki-laki, kalian tidak akan pernah bisa menyamakan, kasih garis bawah, menyamakan cinta kalian di antara istri-istri kalian di dalam hati kalian. Jadi yang dimaksudkan tidak mampu adil itu apa? Rasa cinta. Ada yang dicintai 100%. Gak mungkin. 100% kok rabi maneh, mesti ibu-ibu gitu ya. Ya wis, 99%. Ada yang dicintai cuma 30%. Ada yang dicintai sekian persen. Tapi kemudian apa? Tapi kemudian secara haknya istri perkara duniawi, dia tidak zalim. Tetap nginep,
tetap belanjani apa belanjani? Oh iya, tetap belanjani. Kalau jalan juga sekali diajak yang ini, nanti lain waktu diajak yang satunya. Secara perkara duniawi dia adil. Tapi yang tidak bisa apa? Rasa cinta di dalam hati. Nggak usah ngomong istri lah, jujur gak usah ngapusi. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Kan walaupun secara kasih sayang yo sama, tetap yo ditukokno klambi, yo di sekolah no, yo disayangi, tapi lek di jerone hati. Kalau umi saya anak nomor 1, kayak gini. Kulo lek ngumbah montor, sampai iku montor iso didilat saking bersih. Kalau pas sayang nyuci, ya apa sih kok blentong kabeh ngene, Masya Allah. Tapi ya sudah, panjenengan kan ngerasain yang seperti itu kan? Mungkin ada anak yang memang sama panjenengan itu opennya luar biasa. Baru datang Anda dikoleksi, Bu, ya Allah Bu, dirangkul segala macam. Dibandingkan anak yang lain yang terasa lebih cuek. Beda ada sayangnya. Nah, tapi itu jangan ditampakkan. Karena kalau ditampakkan memunculkan apa? Kecemburuan di antara anak-anak panjenengan. Nanti panjenengan dianggap pilih kasih. Dan itu tidak baik. Karena Rasulullah itu pernah diminta oleh salah seorang sahabat menjadi saksi. Ya Rasul, panjenengan jadilah saksi, saya memberikan sejumlah uang ini kepada anak saya. Apa yang Rasul tanya? Anakmu yang lain dikasih enggak? Dia bilang, oh enggak. Oh sing tak senengi mek sing iki tok. Apa kata Rasulullah? Saya enggak mau jadi saksi. Saya enggak mau jadi saksi. Karena kamu zalim sama anakmu. Bukankah kamu ingin mereka kelak berbakti kepadamu dengan cara yang sama? Iya. Maka Rasul bilang, ya sudah. Maka kalau ngasih yang 1 sekian, yang lainnya kasihlah dengan jumlah yang sama. Maka jangan sampai pilih kasih. Maka yang dimaksudkan rasa cinta di dalam hati yang tidak mungkin bisa adil. Karena itu adalah yang tidak bisa kalian lakukan walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian, yaitu menyamaratakan cinta kepada para istri di dalam hati. Tidak mungkin sama. Kemudian ia berkata, ia di sini siapa? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung pada yang kamu cintai, janganlah kalian terlalu cenderung dengan hawa nafsu kalian kepada salah satu istri sehingga mendorong kalian berlaku aniaya kepada istri kalian yang lain dengan meninggalkan kewajiban yang wajib ditunaikan kepada mereka. Di antara kewajiban membagi waktu bermalam, di antara mereka nafkah dan pergaulan yang baik. Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, yaitu istri yang lain yang mungkin tidak dia cintai seperti istri yang satunya. Selain yang engkau istimewakan itu, yang lain terkatung-katung, yaitu seperti perempuan yang tidak punya suami dan bukan pula perempuan janda. Dianggap duwe bojo, kok gak tahu diparani, tapi dianggap janda juga belum diceraikan. Subhanallah. Maka gini, Bu. Ingat ya, yang wajib itu menginap, bukan jima. Ini panjenengan kudu ngerti. Maaf, ini kita ngomong ilmu ya. Yang wajib itu apa? Menginap, bukan hubungan suami istri. Karena kalau yang diwajibkan hubungan suami istri, kondisi suami terkadang di setiap harinya tidak sama. Ada posisi dia capek. Ada posisi dia sedang nggak mood, pikirannya nggak nyaman, lagi nggak tenang. Bisa jadi suami sedang sakit. Kalau itu yang diwajibkan, waduh. Sudah, maka ibu-ibu sekalian, begini. Walaupun dalam ilmu fikih, Bu, itu dibahas. Dalam fikih rumah tangga, dibahasnya begini. Berapa minimal jatah nafkah batin untuk istri? Itu dibahas. Ada pendapat maksimal jarak terpanjang 4 bulan. Ada yang mengatakan seperti itu. Dalilnya apa? Umar bin Khattab itu mengganti pasukan perang setiap 4 bulan sekali. Karena apa? Waktunya dia pulang untuk datang kepada siapa? Istrinya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, 40 hari kudu ditekani. Pendapat ketiga, setiap 1 kali periode suci wajib digauli minimal 1 kali. Ada yang lainnya mengatakan lagi, tidak ada
batasannya. Karena apa? Tergantung keadaan suami. Nah maka inilah gak ngerti ilmu nih, ya nanti jadi salah paham. Si istri nuntut, lo bojomu papa, lek rono ae des. Dek nggenku teko turu. Panjenengan kok ketawa, kenapa? Lek dek nggenku teko langsung turu, capek, sakit, masuk angin, gak mood. Sudah kenyang di sana ya. Lek gak ngerti. Harus ada ilmunya. Maka yang dimaksud tidak mungkin mampu berbuat adil, itu bukan adil secara jima, bukan adil secara memberi harta, bukan adil secara jatah malam, tapi yang Allah katakan tidak mungkin mampu noto cinta di dalam hati. Karena rasa cinta itu anugerah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa diikhtiarkan? Bisa. Dengan apa? Sopan santun, akhlak yang baik, pelayanan yang maksimal kepada suami, maka itu bisa diikhtiarkan. Kemudian ia berkata, maka jangan sampai karena lebih cinta kepada yang satunya mengalahkan cintanya kepada yang lain, sehingga ditekani yang satu itu tok, yang lain seperti perempuan yang terkatung-katung. Dibilang istri gak pernah didatengin, dibilang janda juga belum dicerai, akhirnya kesian waktunya dia terbuang. Kalau memang sudah tidak senang, ceraikan secara bertanggung jawab, karena dia punya hak untuk melanjutkan hidupnya. Boleh jadi Allah takdirkan dia bisa dapat istri yang lain, bisa dapat apa? Suami yang lain yang lebih bertanggung jawab, lebih penyayang. Dan bu, nun sewu nggih, ojo kemalan ganteng. Banyak wong ganteng ngelarani hati. Cari yang agamanya baik, tanggung jawab, orangnya pengertian dan mencintai Anda. Karena saya punya prinsip, lebih baik dicintai dibanding mencintai. Karena kalau mencintai itu nggak reloro. Tapi kalau panjenengan dicintai, panjenengan dimuliakan. Maka saya di mana-mana dicintai. Anda kok iri begitu? Kenapa Anda banyak istighfar, bu? Kotor hati Anda. Astagfirullahaladzim. Sudah. Dengan ayat, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Maksudnya adalah Allah memerintahkan laki-laki untuk berbuat adil di antara istrinya, sesuai dengan apa? Kemampuannya. Apa tadi? Jatah nginep, nafkah lahir, ya nafkah lahir, uang, dan secara apa? Pergaulan. Kalau ngomong yang sopan itu wajib. Tapi kalau urusan hati, ya tidak mungkin. Maksudnya Allah memerintahkan laki-laki untuk berbuat adil di antara istrinya sesuai dengan kemampuannya, yaitu membagi waktu menginap di antara mereka. Ingat, yang diwajibkan apa? Membagi waktu nginep. Dan ingat, nginep ini pun itu bisa dibicarakan. Tidak harus saklek. Istrinya misalkan 2. Tolong dino dik ini, tolong dino rono, kok tolong dino rono. Tidak sesaklek itu. Sesaklek itu apa? Tidak saklek ya. Tidak sesaklek itu. Tetap bisa dibicarakan. Misalkan, memang di tempat istri kedua, dia sedang repot, mau ada acara apa. Maka tinggal dibicarakan. Maaf ya, saya mungkin biasanya di tempat kamu setiap 3 hari, ini karena istri yang satunya sedang repot, boleh tidak saya itu bisa dibicarakan. Atau dari awal itu dibikin syarat pernikahan. Begini, aku mau nikah sama kamu, tapi kalau kamu mau, saya tidak bisa membagi hari secara adil. Misalkan, tapi dalam seminggu saya pastikan ada 2 hari di tempat kamu. Misalkan seperti itu. Dan si istri ridho, si istrinya apa? Ridho, boleh apa enggak? Boleh. Karena adil itu belum tentu sama. Tapi adil itu memberikan seseorang sesuai dengan porsinya. Anda paham itu ya? Yaitu membagi waktu menginap di antara mereka, memberi nafkah, dan meninggalkan perbuatan aniaya kepada mereka dengan lebih mengistimewakan seseorang di antara mereka daripada yang lain. Mereka, para laki-laki, telah diberi keringanan dari perbuatan yang tidak mungkin bisa berbuat adil dalam hal tersebut. Ada keringanannya. Apa keringanannya? Adil dalam urusan hati itu sama Allah dimaafkan. Dan itu gak bisa dihapusi, bu ya. Mungkin dia menikah 2,
Tapi ternyata istri pertama yang mengikhlaskan itu menjadikan dia semakin cinta. Ya Allah, istri pertama saya luar biasa. Dalam keadaan saya menikah lagi, dia ridho, dia tetap melayani dengan baik, dia tetap ngopeni segala macam. Akhirnya semakin muncul rasa apa? Cinta. Nah, begitu. Ya, setuju. Kok tiba-tiba setuju? Ini setuju yang mana ini? Hah? Yang mana, Raiki? Anda setuju yang mana? Enggak, kok tiba-tiba setuju? Loh, setuju apa ini? Solihah, insya Allah. Yaitu menyamakan perasaan cinta yang ada di dalam hatinya. Firman Allah, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Jika kalian wahai manusia memperbaiki perbuatan kalian, kemudian berlaku adil dalam pembagian waktu menginap di antara istri kalian dan memberi nafkah yang telah Allah wajibkan bagi kalian terhadap mereka dan menggauli mereka dengan cara yang baik, maka Allah pengampun. Maksudnya pengampun apa? Yang sebelum-sebelumnya oleh Allah diampuni. Oleh Allah diampuni. Oleh karena itu, janganlah kalian berbuat aniaya dalam hal tersebut dan memelihara diri, yaitu takutlah kalian kepada Allah dari melakukan kecondongan. Kecondongan itu apa? Keadil. Luwih seneng rono tinimbang ini. Tapi untuk Anda tidak terlalu penting. Ini untuk suami seharusnya ya. Tapi Anda juga perlu sih ya. Supaya apa? Kalau nanti dalam waktu dekat suami Anda nikah lagi, sehingga Anda ngerti adil itu seperti apa, yang tidak dituntut adil itu bagaimana. Allahumma ndak amin? Ya sudah. Ndak apa-apa, ndak apa-apa. Karena wajib juga ndak kan? Sudah. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, yaitu sesungguhnya Allah menutupi dosa kalian yang telah lalu berupa perlakuan kalian dengan lebih mengistimewakan yang satu dengan dibanding yang lain. Allah Maha Penyayang. Penyayang artinya apa? Allah itu menerima tobat kalian itu karena sayangnya Allah kepada kalian. Jadi kalau kalian merasa biyene keliru, terus memperbaiki, dia tidak lagi berbuat yang sama seperti kesalahan sebelumnya, kemudian dia tobat sama Allah, tobatnya diterima, itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada manusia. Sekarang yang paling bawah, Imam Ibnu Katsir berkata, yaitu kalian tidak akan pernah bisa berbuat adil wahai manusia untuk memperlakukan istri kalian dengan perlakuan yang sama di setiap aspeknya. Tidak mungkin. Jadi menurut Ibnu Katsir yang kalian tidak mungkin adil itu apa? Di setiap sisi podo kabeh, tidak mungkin. Misalkan, ya tidak sama ya dengan siapa dulu yang istrinya yang orang tua itu yang ada masalah dengan Adi Bing Slamet atau siapa dulu itu? Siapa? Eyang Subur. Eyang Subur. Subur. Iya, gosip. Anda zaman belum ngaji dulu kan? Senengannya dulu gosip ya? Atau sampai sekarang sudah ngaji tetap suka nonton gosip? Gosip terbaru apa sekarang? Apa? Oh, Habib Bahar. Tidak berani saya. Ayo wes lanjut wes ya. Maka kata Ibnu Katsir, kalian tidak akan pernah bisa berbuat adil wahai manusia untuk memperlakukan istri kalian dengan perlakuan yang sama di setiap aspeknya. Maksudnya apa? Secara detail-detail kecil gak mungkin podo. Contoh, situ tukang rumah di kono, situ tukang rumah di kini. Sama apa ndak? Gak mungkin podo. Sing siji mungkin semene lu ya ke siji rotok kurang macam-macam lah. Satu lingkungannya lingkungan rotok mahal, yang satu lingkungan yang biasa. Itu kalau setiap aspeknya dibikin sama ndak mungkin. Contoh, yang satu ditukokno daging. Situ senengani iwak asin. Dia kan oh iya, saya sama. Saya itu kalau pas lagi sakit, tidak enak makan, itu bikin cacapan iwak asin. Ngerti cacapan? Cacapan itu lombok, diketoi. Kasih potongan bawang merah, diiris. Potongan bawang merah tipis. Terus dikasih asem. Kalau Anda tidak suka asem karena warnanya nanti hitam, kasih belimbing wuluh. Diudak, lomboknya dipedas dipakai sendok. Liur keluar ya. Iya. Diperdesi, digerujuk di nasi, di atasnya dikasih. Tapi ikan asin jangan ikan asin yang tipis-tipis, ikan asin jambal. Jambal roti tuh.
Itu gak nafsu makan, Bu. Jadi lupa diet. Masya Allah. Sudah. Karena, tapi saya tadi udah sarapan rawon. Rawon kental, empal, tempe baru digoreng, sama kerupuk udang, sambalnya sambal terasi. Iya, ada kapan ya, ya Allah. Saya ini sok sibuk, Bu. Karena apa, Bu? Non saya enggak. Saya ini kalau sudah sampai rumah, Bu, wes gak kepingin metu, kudu. Ada tamu itu ya, Mbak. Sekedar, oh, Masya Allah. Tamu nembal bumbal yang mlebu kamar. Turu manen. Nanti insya Allah. Mudah-mudahan sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan, insya Allah. Apa? Senin pekan ke arah ya. Iya. Sudah sampai mana tadi? Ini kok ngomong cacapan, ngomong rawon. Ada apa dengan Anda ini? Wes, kita lanjutkan. Firman Allah. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, yaitu apabila kalian lebih condong kepada salah seorang di antara mereka, jangan berlebihan sampai menjadikan yang lain itu tidak diperhatikan. Dinukil dari perkataan sebagian ulama bahwa makna ayat tersebut seolah-olah para istri itu tidak mempunyai suami. Gara-gara apa? Suaminya terlalu condong kepada salah seorang, istrinya sampai yang satu koyok gak duwe bojo, sampai tonggone ngomong, "Ini duwe bojo apa ora sih, Mbak yo? Kok ora tahu ketok metu mbek bojone, gak tahu ketok diparani?" Nah, daripada muncul fitnah yang semacam itu. Firman Allah, jika kamu mengadakan perbaikan dan bertakwa, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yaitu jika kalian memperbaiki dan kalian bertobat, lalu kalian melakukan perbuatan adil, maka Allah akan mengampuni dan akan mengasihi kalian. Ini semuanya sama, Bu. Sekarang begini, Anda buka halaman 344 bagian paling bawah. Imam Ibnu Qudamah, tahu enggak? Yang enggak bawa buku, dengerin baik-baik ya. Ada Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, itu bermadhab Hambali. Beliau mengatakan begini, ulama, ulama telah sepakat itu ijma', berarti tidak ada yang berbeda pendapat, bahwasannya tidak wajib menyamakan nafsu berjima di antara istri. Non sewu, ini yang seperti saya jelaskan tadi ya. Misalkan di rumah istri yang satu nginep 3 malam, hubungan badannya cuma sekali. Di rumah istri yang lain nginep 3 malam bisa sampai 3 kali. Nah, maaf ya, ini koyo gak pantas, tapi ini yang perlu kita jelaskan ya. Maka dia tidak berdosa karena itu, tidak dosa. Tidak berdosa. Dan istri ketika mengetahui, loh, tapi tahunya dari mana ya? Di sana 3 kali. Masa WA-WAan? Ping piro, Mbak? Iki mang mari subuh sadurunge beduk wis ping 17. Lapo iku? Main neker. Walah, ya nekeran. Gembrengan. Nah, sudah. Walaupun dia tahu, dia tidak boleh mengatakan suaminya tidak adil. Karena dalam urusan jima, tidak ada kewajiban menyamakan satu istri dengan istri yang lain. Itu menurut siapa? Ibnu Qudamah. Dia mengatakan tidak ada kewajiban menyamakan nafsu berjima. Dan ini pendapatnya siapa? Imam Malik dan Imam Syafi'i. Karena Ibnu Qudamah adalah Hambali, berarti Syafi'i, maaf, yang paling sepuh dulu ya, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sepakat untuk orang yang beristri lebih dari satu, tidak ada kewajiban menyamakan mereka di dalam urusan ranjang. Kemudian Ibnu Taimiyah, halaman berikutnya. Ibnu Taimiyah berkata, tidak enak juga ya. Dan seorang suami tidak mengistimewakan salah seorang dari kedua orang istrinya dalam pembagian waktu menginap. Jadi kalau waktu menginap, harus adil. Akan tetapi jika lebih mencintai salah satu dibandingkan yang lain, itu tidak apa-apa. Jadi kalau nginepe adil, tapi atine gak podo. Luwih nyaman nginep di sebelah sana, dan ketika nginep di sebelah sini, yo nyaman, tapi tidak senyaman di istri yang lain. Itu tidak akan terkena hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Allah turunkan ayat, kamu tidak akan berbuat adil walaupun kamu sangat ingin melakukannya, yaitu apa? Rasa cinta dan nafsu berjima. Jadi kalau cinta dalam hati dan maaf
hasrat untuk melakukan hubungan suami istri, itu satu istri dengan istri yang lain tidak sama, dosa apa enggak? Tidak, karena dalam perkara itu tidak dituntut adil. Ibnul Qayyim berkata, tidak wajib untuk harus menyamaratakan cinta di antara istri. Tidak. Imam Nawawi mengatakan, berjima, kasih garis bawah. Berjima tidak menjadi syarat dalam pembagian waktu menginap. Jadi, yang penting nginap, tidak harus jima. Sudah ya? Nanti urusan poligami selesai. Berikutnya, insya Allah bulan depan, mudah-mudahan sehat panjang umur, kita akan berbicara apa? Nusyus. Nusyus itu apa? Istri yang membangkang dari ketaatan kepada suami. Termasuk bentuknya apa, Bu? Keluar rumah, ndak pamit. Itu termasuk nusyus. Baik ibu-ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti saya tentukan waktunya. Ngaji hati Gustu Kasembun. Boy. Tapi ini perjalanan 2 hari 2 malam loh, Bu. Izin suami ya. Izin dulu ke siapa? Suaminya. Tapi kalau jaraknya aman. Dia belum sampai jarak safar. Jadi tidak didampingi mahram, tidak masalah. Tapi kalau panjenengan mau ngajak suami, saya lebih senang. Karena apa? Penjualan rawon semakin banyak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.